Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat arsip. Kita ketemu lagi di Arsiparis Berbagi. Kali ini yang akan saya sampaikan terkait dengan apa itu arsip. Banyak definisi tentang arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang Kearsipan, yang dimaksud dengan arsip yaitu rekaman kegiatan atau rekaman peristiwa dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik itu yang diterima maupun yang dibuat. Dalam rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari definisi ini, sahabat arsip, ada 4 poin yang dapat digarisbawahi. Yang pertama, bahwa arsip itu rekaman kegiatan atau rekaman peristiwa. Yang kedua, arsip itu terekam dalam berbagai bentuk dan media apapun. Yang ketiga, arsip itu berupa rekaman yang dibuat maupun diterima. Dan yang terakhir, bahwa arsip itu tercipta karena pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu 4 kata kunci. Nah, mari kita kupas satu-satu. Arsip itu rekaman kegiatan atau rekaman peristiwa. Setiap organisasi memiliki visi, misi, tugas, fungsi. Kemudian dari visi, misi, tugas, fungsi akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, ada komunikasi, ada koordinasi, ada transaksi. Yang tentu semua itu tercatat, terdokumentasi, teradministrasi sesuai dengan ketentuan. Karena apapun yang dilakukan oleh organisasi harus dipertanggungjawabkan. Nah, rekaman kegiatan itulah yang namanya arsip. Dengan demikian, arsip itu merupakan bukti yang nyata, terpercaya, tidak bisa dibantah, karena arsip itu tercipta seiring dengan terjadinya peristiwa. Arsip itu tercipta secara otomatis, alamiah. Misalnya, orang itu menerima ijazah karena dia dinyatakan lulus. Maka ijazah itu akan tercipta dengan sendirinya, secara otomatis. Ketika siswa
dinyatakan lulus. Itu. Kemudian contoh lagi, misalnya karena seseorang itu melakukan perkawinan, melakukan pernikahan, maka tercipta arsip buku nikah atau buku akta nikah yang itu dikeluarkan oleh kantor urusan agama sebagai institusi yang punya kewenangan ya, mencatat, mengadministrasi pernikahan atau perkawinan. Bukan kantor pajak yang mengeluarkan buku nikah. Gitu. Nah, itu yang dimaksud bahwa arsip itu rekaman kegiatan. Gitu. Kemudian yang kedua, arsip itu terekam dalam berbagai bentuk dan media apapun. Maksudnya adalah sebagai informasi ya, itu bisa terekam dalam media apapun sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan teknologi. Gitu. Media yang digunakan untuk merekam informasi itu sangat tergantung pada kebutuhan, sangat tergantung pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena bidang kearsipan itu mau tidak mau harus menyesuaikan. Dulu sebelum dikenal kertas, orang itu melakukan mencatat dengan menggunakan media yang ada pada saat itu, media yang dikenal pada saat itu. Menggunakan kulit binatang, menggunakan kulit pohon, menggunakan tanah liat, menggunakan tulang, dan sebagainya. Sebagai media untuk menulis, sebagai media untuk mencatat sesuatu. Itu dulu ketika belum dikenal kertas. Kemudian setelah itu ada masa kertas, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kertas. Sebagai media menulis, sebagai media catat, mencatat. Dan sesudah kertas, ya, itu ada media audiovisual, ada media elektronik, dan seterusnya. Sehingga secara umum, sahabat arsip, media rekam informasi ya, itu dapat dibedakan menjadi 3. Ya. 1, arsip konvensional. Ya. Misalnya terkait dengan penggunaan kertas, misalnya surat, ya, arsip yang berupa surat, arsip yang berupa laporan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada arsip kartografi, ya, gambar kearsitekturan itu. Kemudian yang kedua, arsip audio visual, seperti rekaman suara, kemudian film, video itu. Dan yang ketiga, arsip elektronik yang sekarang tengah dikembangkan dan menjadi program pemerintah. Adanya sistem pemerintah berbasis elektronik. Maka bidang kearsipan pun mau tidak mau harus menyesuaikan. Sehingga sekarang sedang dikembangkan namanya Srikandi itu. Ya. Nah, yang ketiga, bahwa arsip itu baik yang dibuat maupun diterima. Sahabat arsip, arsip sebagai rekaman informasi. Ya. Arsip sebagai rekaman informasi. Tentu tidak hanya yang dibuat oleh organisasi. Ya. Misalnya ketika organisasi dalam melaksanakan kegiatan harus melakukan komunikasi dengan pihak lain, dengan organisasi lain, itu artinya dibuat itu.
Kemudian juga informasi yang diterima dari luar, seperti ada surat masuk dan sebagainya, itu juga arsip. Karena ketika arsip itu hanya yang dibuat saja, maka informasinya menjadi tidak lengkap, menjadi tidak utuh. Gitu. Maka arsip itu tidak hanya yang dibuat, tetapi juga yang diterima. Informasi itu tidak hanya informasi yang dibuat, tapi juga informasi yang diterima. Sehingga informasinya akan menjadi utuh, menjadi lengkap. Karena keutuhan atau kelengkapan informasi itu sangat penting bagi pengambil kebijakan. Ketika pengambil kebijakan disajikan dengan informasi, dengan bukti yang tidak lengkap, yang tidak utuh, tentu akan melahirkan keputusan-keputusan yang tidak akurat. Gitu. Nah, oleh karena itu, arsip itu baik yang dibuat maupun diterima. Dan yang terakhir, bahwa arsip itu tercipta dalam rangka. Apa maknanya di sini? Ya. Dalam rangka di sini bahwa arsip itu bukan produk utama. Arsip itu merupakan bukti administrasi, ya. Hasil dari kegiatan administrasi. Itu. Arsip itu bukan imam tetapi makmum. Arsip itu tercipta sebagai akibat dari dilaksanakannya sesuatu kegiatan. Itu. Karena arsip itu sebagai akibat, itu, maka informasi yang terekam di dalam arsip, ya, itu pasti nyata, terpercaya, tidak bisa dibantah. Karena arsip tercipta bersamaan atau seiring dengan terjadinya peristiwa. Misalnya, sebuah lembaga pendidikan dalam rangka menjalankan visi misinya, dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya, lembaga pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan. Dari kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan tersebut akan tercipta arsip yang namanya kurikulum. Kemudian daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen. Itu. Kemudian ada jadwal perkuliahan. Dan seterusnya. Itu karena dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, dilaksanakan kegiatan perkuliahan. Seandainya kegiatan itu tidak dilakukan, tentu tidak akan tercipta arsip namanya kurikulum, namanya daftar hadir mahasiswa, namanya daftar hadir dosen, itu. Arsip personal file dan seterusnya. Gitu. Kemudian contoh lagi misalnya di perusahaan perbankan yang mempunyai fungsi yang bergerak di usaha keuangan, di usaha simpan pinjam misalnya. Ketika di sana tidak ada nasabah yang datang, maka tidak akan tercipta arsip file nasabah. Tetapi kalau di perusahaan di perbankan itu banyak sekali nasabah yang datang, baik itu mau meminjam uang atau mau menabung dan sebagainya, akan tercipta arsip-arsip tentang file nasabah. Sehingga dari sini jelas bahwa yang namanya arsip itu merupakan akibat dari dilaksanakannya kegiatan. Sehingga arsip itu pasti mencerminkan kegiatan yang dilakukan.
oleh perusahaan, oleh instansi. Ini makna dari dalam rangka. Itu. Sehingga informasinya pasti nyata, terpercaya. Maka arsip itu menjadi bukti otentik, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bukti yang sah. Gitu. Karena arsip itu rekaman informasi yang tercipta bersamaan dengan terjadinya peristiwa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Arsiparis Berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.